atas setiap anugerah Tuhan untuk kita pada hari ini. Kita bisa kembali untuk beribadah dan kita bisa kembali untuk memiliki akan satu hal di mana kita dapat bersekutu di dalam Tuhan. Sudah kita tahu pada hari-hari ini kita melihat begitu banyak akan hal-hal yang terjadi, khususnya di dalam kekhawatiran-kekhawatiran yang dialami oleh setiap anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, khususnya melalui firman Tuhan, untuk setiap kita dapat senantiasa teguh dengan iman dan percaya bahwa Tuhan bukanlah sekedar satu sosok yang dimana menjadi satu figur yang tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita. Saudara, itu seringkali yang menjadi pemikiran orang-orang sekuler bahwa Tuhan itu hanyalah ciptaan manusia saja, dan Tuhan hanyalah satu sosok karena manusia tidak tahu bagaimana untuk menyelesaikan masalah, maka menciptakan satu figur yang lebih besar daripada manusia untuk dapat memberikan kekuatan. Padahal kita melihat justru keberadaan Tuhan Allah adalah satu keberadaan yang sungguh-sungguh ada, dan keberadaan Allah adalah keberadaan yang senantiasa seharusnya membuat kita tahu bahwa tanpa Tuhan Allah siapakah kita. Maka kita harus untuk memiliki satu kesadaran bahwa kesadaran tentang butuhnya kita tentang Tuhan adalah satu kebutuhan yang paling penting. Dan itulah yang perlu mendasari setiap kehidupan kita masing-masing. Maka sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengambil sikap berdoa, dan mari kita bersama-sama mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang berbelas kasihan memimpin kita semua untuk dapat kita dibimbing oleh Tuhan, khususnya kita dapat mengenal tentang Kristus yang menjadi kekuatan gerejanya, Kristus yang menjadi kekuatan orang percaya, dan Kristus yang menjadi kekuatan bagi setiap orang yang dicipta oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan. Mari kita bersama-sama mengambil sikap berdoa, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan atas setiap apa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur atas setiap ibadah yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur atas setiap apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami semua, untuk kami dapat bersama-sama di dalam Tuhan, untuk kami melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi kami, sehingga Engkau masih mau berfirman bagi kami. Mohon Tuhan yang memimpin kami dari awal sampai akhir, dan biarlah setiap apa yang kami lakukan sungguh-sungguh adalah sesuatu yang memimpin kami dan membawa kami melihat kelimpahan yang Tuhan nyatakan bagi hidup kami masing-masing. Mohon Tuhan berbelas kasihan memimpin kami semua, kiranya kami senantiasa di dalam kebenaran-Mu saja kami dapat melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur menyerahkan waktu kami ke depan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Baik saudara sekalian, mari kita bersama-sama akan melanjutkan pembahasan kita. Hari ini kita akan melanjutkan dalam pertemuan yang keempat, di mana kita akan melanjutkan di dalam eksposisi Kolose. Dan hari ini kita akan membahas dalam Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua, kita akan melihat dari ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Dan hari ini kita akan bicara tentang kepenuhan hidup dalam Kristus, dan kita melihat bagaimana ini menjadi satu poin yang penting, bagaimana kita sebagai orang percaya dapat melihat bahwa keutamaan Kristus adalah sesuatu yang justru menjadi kelimpahan kita. Justru keutamaan Kristus menjadi sesuatu modal utama bagaimana kita sebagai orang percaya melihat pengharapan di dalam kehidupan kita. Dan mari kita bersama-sama membaca saudara ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Dan kiranya Tuhan memimpin kita dalam pembacaan ini dan mengerti setiap penelaahan di dalam kebenaran firman. Dan mari kita bersama-sama membacanya dari ayat 6 sampai ayat 15 di pasal kedua kitab Kolose. Dan setelah menemukan, mari kita membaca bersama-sama dimanapun saudara berada. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus
yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Dia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Sekian pembacaan firman Tuhan, dan saudara, kita minggu lalu sudah membahas tentang satu tema, yaitu melayani di dalam penderitaan. Dan di mana di dalam pembahasan dalam minggu lalu kita sudah bicara bahwa di dalam iman kekristenan, Tuhan memberi tempat di mana penderitaan adalah satu konteks kehidupan orang percaya. Dan di dalam rencana Tuhan, kita melihat Tuhan memberikan tempat penderitaan menjadi bagian di dalam bagaimana kita memahami Tuhan secara sempurna. Saudara, banyak orang Kristen hari ini tidak melihat itu sebagai bagian di dalam kehidupan orang percaya. Banyak orang Kristen yang menganggap bahwa penderitaan adalah sesuatu yang bukan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Karena mereka mempercayai bahwa penderitaan sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus sudah menanggung seluruh penderitaan yang ada pada hidup manusia, maka manusia tidak hidup menderita, khususnya orang percaya. Karena sudah ditanggung oleh Yesus, sudah diberikan pengampunan oleh Yesus, sudah menerima akan apa yang namanya sebuah kemenangan di dalam Kristus, maka manusia sebagai orang percaya, mereka tidak hidup di dalam penderitaan. Tapi mereka bebas dari penderitaan dan mereka bebas dari setiap apa yang menjadi hal-hal yang memiskinkan mereka. Maka sudah banyak orang Kristen tidak melihat ini menjadi bagian di dalam penderitaan di dalam kehidupan mereka. Tetapi justru kita melihat kitab suci dengan sengaja menyatakan bahwa justru Tuhan memberikan tempat penderitaan di dalam rencananya bagi orang-orang percaya, sehingga orang-orang percaya seharusnya memahami bahwa di dalam penderitaan orang-orang percaya pun kita bisa belajar bagaimana kita mengenal Tuhan lebih spesifik. Kita bisa mengenal Tuhan bukan cuma di dalam kelimpahan, tapi kita bisa mengenal Tuhan di dalam penderitaan. Kita bukan menikmati Tuhan di dalam apa yang namanya kemapanan, tapi di dalam kesederhanaan kita pun bisa belajar tentang Tuhan. Saudara, itulah kenapa saudara, sebagian orang Kristen yang tidak mempercayai bahwa penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan orang percaya, maka tidak heran kita melihat banyak orang Kristen yang akhirnya bermentalitas pengecut dan bermentalitas kecil hati di saat mereka mengalami penderitaan. Khususnya orang-orang yang mempercayai apa yang namanya teologi kesuksesan atau mempercayai teologi kemakmuran, prosperity theology atau the gospel of success, menjadi sesuatu yang membuat orang-orang akhirnya alergi terhadap kemiskinan, alergi terhadap penderitaan, alergi terhadap setiap apa yang menjadi pandemik atau epidemik dan sebagainya, sehingga banyak mereka merasa, Tuhan, bukankah kami adalah anak-anak-Mu dan kenapa Tuhan Engkau mengizinkan semua itu terjadi? Bukankah dengan orang tidak mengalami kelimpahan itu adalah orang yang kurang iman? Bukankah orang yang mengalami sakit penyakit itu berarti mereka diganggu oleh setan? Dan orang-orang yang mengalami kematian adalah orang-orang yang berhadapan karena dosanya. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, saudara. Justru kita melihat inilah menjadi ajaran-ajaran yang sudah bersimpang siur di dalam kekristenan sendiri. Sehingga akhirnya kita melihat banyak sekali orang Kristen sudah confused terhadap apa yang menjadi the true theology of Christ. Bagaimana kita mempercayai Kristus di dalam kelimpahan, di dalam kepenuhan, dan juga di dalam apa yang menjadi fakta sebenarnya di dalam kita mempercayai Tuhan Allah. Saudara, itulah kenapa kita melihat karena tema penderitaan yang sudah kita bahas minggu lalu, kita melihat bagaimana banyak orang meninggalkan iman.
Dan juga karena penderitaan kita melihat banyak mereka yang akhirnya tetap beriman kepada Tuhan, tetapi mereka menafsirkan ulang tentang apa yang mereka imani. Nah, ini yang berbahaya, saudara. Kenapa? Karena pada saat mereka mengalami penderitaan, lalu akhirnya mereka mengalami sebuah hal pergolakan di dalam kepercayaannya, lalu mereka menafsirkan ulang apa yang sudah menjadi dasar pemikiran atau dasar teologi di dalam diri mereka. Nah, itulah kenapa, saudara, pada saat mereka sudah mulai menafsirkan ulang, pertanyaannya penafsiran ulang itu adalah kembali kepada sumber firman Tuhan, atau menafsirkan ulang berdasarkan fakta yang mereka hidupi, atau menafsirkan ulang berdasarkan apa yang mereka pikirkan, yang mereka rasakan, atau yang mereka hidupi. Nah, saudara, yang terjadi adalah kita melihat banyak sekali orang yang mempercayai Tuhan, tetapi waktu kondisi mereka begitu menderita, atau kondisi mereka begitu seakan-akan tidak sesuai dengan ajaran kitab suci menurut mereka, dan setiap penderitaan itu membuat mereka akhirnya menafsirkan ulang karena seakan-akan apa yang selama ini diimani tidak connect dengan apa yang dia hidupi. Akhirnya yang terjadi mereka melakukan penafsiran ulang sehingga kita melihat potensi ajaran sesat mulai muncul. Akhirnya kita melihat potensi untuk keluarnya doktrin yang baru, atau ajaran yang baru, atau pemikiran yang baru, itu potensial untuk muncul, dan yang selalu yang lebih baru belum tentu lebih benar. Yang lebih baru belum tentu lebih akurat. Yang lebih baru belum tentu pemikiran itu adalah pemikiran yang lebih bertanggung jawab. Meskipun kita mungkin bisa katakan bahwa pemikiran-pemikiran itu bisa dimengerti secara inovatif atau bisa dimengerti secara konteks. Kenapa? Mungkin itu disesuaikan dengan zaman ini, disesuaikan dengan apa yang namanya konteks di dalam kehidupan kita maupun penderitaan yang kita alami dan sebagainya. Akhirnya membuat kita melakukan editing terhadap doktrin kita. Nah, pertanyaannya, saudara, apakah dengan kita mengalami satu pergolakan tersebut, akhirnya membuat kita semakin kembali kepada ajaran yang benar, atau justru kita jadinya adalah keluar dari ajaran yang benar? Nah, saudara, maka kita melihat fakta yang tadi kita baca, khususnya kita lihat tadi dari Kolose pasal yang kedua, adalah kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Maka kamu hendaklah hidup tetap di dalam Dia. Saudara, kenapa penekanannya adalah hidup tetap di dalam Dia? Karena waktu jemaat Kolose mengimani iman dia di dalam Kristus, mereka menerima serangan dari orang Yahudi, mereka menerima serangan dari orang Yunani, mereka menerima serangan dari orang Romawi. Dan mereka menerima serangan yang begitu tidak habis-habisnya, bertubi-tubi mempertanyakan iman kekristenan mereka. Dan saudara, saya sudah menjelaskan di dalam pertemuan yang pertama dan kedua, bahwa jemaat tersebut adalah jemaat yang masih belajar bagaimana memiliki fondasi iman yang benar. Mereka adalah orang-orang jemaat yang masih memiliki keterbatasan di dalam memiliki kelimpahan teologi. Dan mungkin ini bisa digambarkan seperti saudara dan saya, mungkin saudara masih belum memiliki pemahaman yang full tentang kitab suci. Mereka masih baru belajar, mereka masih baru mengimani iman kekristenan, dan mereka masih belum memiliki fondasi yang kuat. Dan saudara, saya sudah jelaskan di dalam pertemuan pertama dan kedua adalah apa? Yang merintis gereja yang ada di Kolose adalah orang awam yang namanya Epafras. Dan Epafras adalah seorang awam, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan. Tetapi jiwanya diterangi oleh Injil Tuhan. Sehingga akhirnya dia merintis gereja di Kolose, di Hierapolis, dan juga di Laodikia. Maka seorang awam dipakai Tuhan untuk mendirikan 3 gereja ini. Dan ini menjadi sesuatu yang indah luar biasa. Rupanya pelayanan bukan harus dilakukan oleh pendeta, tetapi pelayanan bisa dikerjakan oleh semua orang yang diterangi oleh Injil Tuhan. Tetapi bukan berarti mereka dengan sembarangan bisa mengajar. Kenapa, saudara? Karena pengajaran adalah sesuatu yang tidak boleh diganggu-gugat, adalah haruslah bersumberkan pada Kristus. Nah, pertanyaannya, siapakah yang memiliki akan pengertian yang benar tentang Kristus? Maka di zaman itu, saudara, kita melihat para rasul menjadi representatifnya.
Maka di dalam zaman itu adalah setiap orang-orang yang mendengar Injil Tuhan dan sudah mereka dipersiapkan untuk menjadi missionary, untuk melayani Tuhan, maka disitulah kita melihat itu menjadi kunci. Kita bisa dapat menjadi gereja Tuhan yang bertanggung jawab karena kita memiliki pengajaran. Nah, kondisinya adalah pada saat kita melihat di hari Pentakosta di dalam Kisah Rasul, di mana pada saat Petrus berkhotbah, dan waktu Petrus berkhotbah, ribuan orang bertobat, dan akhirnya kita melihat salah satunya ada di sana, yaitu adalah berasal dari provinsi Frigia, dan di situ pada saat dia kembali ke provinsi Frigia, merintis gereja di Kolose, merintis gereja di Hierapolis, dan juga di Laodikia. Maka mereka masih punya akan satu hal, di mana mereka percaya Yesus, percaya. Tapi mereka apakah punya pemahaman teologi yang begitu limpah? Mereka masih sangat terbatas. Dan waktu mereka sudah punya iman, tetapi iman mereka di dalam pengetahuan yang begitu terbatas, lalu di dalam keterbatasan iman tersebut, mereka diserang oleh orang Yahudi, mereka diserang oleh orang Yunani, mereka diserang sama orang Romawi. Nah, pertanyaannya adalah apakah saudara bisa mempertanggungjawabkan iman saudara di dalam pengetahuan yang masih begitu terbatas tersebut, yang masih belajar di situ, lalu harus menghadapi serangan dari sana-sini, saudara. Saya percaya kalau saudara belum punya pegangan iman yang kuat, maka waktu saudara berhadapan misalnya dengan orang-orang yang beragama lain, atau orang-orang yang punya akan pemikiran filsafat yang berbeda dengan kita, dan cara berpikir yang mungkin kita bisa melihat sekularisme atau juga kita melihat bagaimana pemikiran secara postmodernisme, kita pasti akan melihat bagaimana, waduh, saya tidak tahu bagaimana menjawabnya ya. Kenapa? Karena apa yang disampaikan itu kelihatannya sangat logis, sangat down to earth, dan sangat sesuai dengan konteks hari ini. Dan waktu saya percaya sama Tuhan, seakan-akan ajaran saya itu, ajaran yang ada pada hati saya itu adalah ajaran yang terlalu ideal, yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi fakta kehidupan, dan seakan-akan ajaran kitab suci itu sesuatu yang cuma sebuah label saja, tetapi tidak bisa diterapkan. Kenapa? Karena itu sesuatu yang terlalu suci atau sesuatu yang terlalu perfect, terlalu sempurna. Dan hidup kita ini adalah bersama dengan orang-orang yang tidak sempurna. Bagaimana mungkin saya hidup sebagai orang yang sempurna di hadapan orang-orang yang nggak sempurna? Maka kalau saya sebagai orang sempurna hidup bersama dengan orang yang tidak sempurna, lalu saya menjadi orang yang menganggap apa yang saya hidupi adalah sempurna, bukankah saya berarti menjadi seorang yang melawan seluruh dunia ini? Bukan saya melawan seluruh dunia ini akan melawan saya, itu jauh lebih tepatnya. Dan waktu seluruh dunia melawan saya seakan-akan menjadi orang yang paling suci, orang yang freak, orang yang fanatik, dan sebagainya. Maka itulah kenapa kita melihat jemaat Kolose mengalami akan satu struggle ini, di mana mereka menjadi orang-orang yang diminta pertanggungjawaban iman mereka. Nah, saudara, mereka tentu saja bukanlah orang yang bisa dikatakan berarti apa? Wah, mereka tidak peduli. Pokoknya saya adalah orang Kristen. Nah, tidak juga, saudara. Mereka pun mengalami kegoncangan. Mereka pun mengalami sebuah hal, mereka mempertanyakan, apakah sungguh Kristus adalah kebenaran? Apakah sungguh Kristus adalah Tuhan? Apakah betul Yesus adalah juru selamat pribadi saya? Nah, saudara, waktu kita melihat pembacaan kita, khususnya ayat 6 dan 6 dan 7 tentunya, yaitu apa? Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, saudara, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tetap hidup di dalam Dia? Bagaimana saya bisa hidup tetap di dalam Kristus? Nah, saudara, ini tentu saja ini adalah sesuatu yang perlu kita tanya. Kenapa? Karena begitu banyak serangan-serangan tersebut, terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan dari luar, itu seringkali membuat kita akhirnya merasa bahwa apa? Saya tidak punya satu ketetapan hati untuk bisa melihat bagaimana Kristus sesuai dengan pertanyaan mereka. Nah, saudara, maka ini menjadi satu hal yang kita perlu tanya, yaitu apa? Bagaimana saya bisa hidup tetap di dalam Kristus, dan saya tidak ikut-ikutan sesat, saya tidak ikut-ikutan bidat, dan saya tidak ikut-ikutan untuk menjadi orang yang menyimpang ajarannya, atau menjadi orang Kristen tetapi yang ajarannya
berbeda di dalam penafsiran dan sebagainya. Nah, saudara, maka yang perlu kita sama-sama pelajari yaitu bagaimana saya hidup tetap di dalam Kristus. Nah, saudara, yang pertama yaitu apa? Pertama, ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang pertama yaitu belajar bagaimana kita berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Bagaimana kita memiliki akar di dalam kita hidup di dalam Kristus? Gimana kita memiliki akar di dalam kita tetap di dalam Kristus? Maka saudara, hal yang perlu menjadi perhatian kita yaitu bagaimana kita harus memiliki satu acuan. Kita harus memiliki satu acuan rohani, saudara. Yaitu apa? Kalau saya mau tetap di dalam Kristus, berarti saya harus mengisi diri saya harus mensuplai diri saya harus untuk mengisi konten di dalam pemikiran saya, hati saya, maupun juga di dalam kelakuan saya. Saya perlu untuk mengisi, mensuplai akar untuk saya bisa membangun iman saya. Nah, saudara, apa yang perlu kita isi? Tentu saja adalah firman Tuhan, saudara. Maka pada saat kita menjadi orang Kristen, kita dituntut untuk bagaimana kita perlu memiliki pengetahuan firman. Kita perlu punya saat teduh. Kita perlu punya iman dan kasih yang dibangun di dalam Tuhan. Kita perlu belajar berdoa dan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, memiliki hubungan pengenalan dengan Tuhan. Dan kita perlu belajar akan setiap firman tersebut untuk bagaimana kita terapkan di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya kita hidup harus mengejar kesucian, maka kita perlu belajar hidup suci. Nah, saudara, ini adalah sesuatu bagian di mana kita harus untuk memiliki satu disiplin rohani di dalam Kristus. Maka kalau saudara mau tetap di dalam Kristus di saat menghadapi setiap apa yang menjadi serangan-serangan yang ada di sekeliling kita, maka kita mau tidak mau harus punya disiplin rohani untuk mempercayai Kristus di dalam pengetahuan firman, di dalam kita mengerti kebenaran firman, kita di dalam kasih dan iman kepada Tuhan, maupun dalam hubungan pribadi saudara dan saya di dalam Tuhan, dan kita belajar hidup kudus dan kita hidup benar di dalam Tuhan. Maka dengan kita mensuplai akar iman kita di dalam pengetahuan firman yang benar, di dalam akan kasih dan iman yang benar, dan juga di dalam hubungan pribadi dan pengenalan kepada Tuhan, dan di dalam pengudusan yang kita terima dari firman, maka saudara dan saya belajar bagaimana untuk membangun di atas akar yang benar itu. Jadi akarnya haruslah adalah firman Tuhan. Dan kita membangun dari atas akar itu dan menghasilkan akan buah di dalam firman Tuhan. Dan itu yang menjadi satu ajaran yang mungkin kita dengar very simple, tetapi sudah inilah sesuatu yang ditekankan oleh Paulus. Jemaat Kolose, kamu memang secara pengetahuan masih begitu dangkal. Tetapi jangan engkau merasa bahwa di dalam kedangkalanmu, maka Tuhan Yesus tidak mungkin dapat memberikan kekuatan kepadamu. Di dalam kedangkalanmu, Tuhan dapat memberikan kekuatan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kamu mau tetap di dalam Dia? Maka kalau mau tetap berakar. Mau tetap memiliki akan satu hal di dalam Kristus, maka engkau harus bertumbuh. Dan bukan hanya sekadar bertumbuh, tapi engkau harus dari atas akar itu, kamu harus untuk bukan sekedar bertumbuh, tapi engkau harus berbuah. Dan buahnya adalah bagaimana hidupmu menjadi hidup yang suci, hidupmu menjadi hidup yang sesuai dengan Injil Tuhan dan dipakai Tuhan. Nah, saudara, maka ini adalah satu hal yang mungkin kalau waktu kita dengar, ini adalah sesuatu yang very, very tradisional. Mungkin kita melihat inilah sesuatu yang sangat-sangat ortodoks. Yaitu apa? Di dalam kita mengalami serangan, di dalam kita mengalami tantangan, maka yang harus kita lakukan adalah kuatkan akar kita, dan kita bangun dari atas akar itu, dan kita mau berbuah dari atas akar itu.
Saudara, very orthodox way. Ini adalah sesuatu yang mungkin dianggap sebagai sesuatu yang sangat tradisional. Nah, saudara, hari ini kalau kita boleh tanya, saudara kalau dengar musik, suka musik yang kontemporer atau musik yang tradisional? Saudara, apakah saudara suka akan satu musik yang mungkin bersifat sesuatu yang bersifat ortodoks atau bersifat sesuatu yang bersifat kontemporer? Saudara, kalau kita tanya, akan banyak orang memberikan respon yang berbeda-beda. Ada yang bilang saya suka ortodoks, ada yang berkata bahwa saya suka akan sesuatu yang tradisional, ada yang mungkin berkata saya lebih suka yang kontemporer, saya lebih suka yang lebih sekuler dan sebagainya. Nah, saudara, kalau kita presentasikan dari seluruh dunia, berapa orang yang lebih suka kontemporer, berapa yang lebih suka tradisional. Saya yakin dan percaya, saudara, dari seluruh dunia, kita akan melihat yang lebih suka musik tradisional jauh lebih sedikit daripada yang kontemporer. Dan yang kontemporer lebih disukai daripada yang tradisional. Nah, saudara, ini juga menjadi satu hal yang seakan-akan iman kekristenan itu dianggap adalah satu iman yang kurang luas. Dianggap sebagai sesuatu iman kekristenan yang kurang berkompromi dengan konteks, berkompromi dengan apa yang namanya sebuah keadaan. Kenapa? Karena seakan-akan iman kekristenan itu sesuatu yang very, very absolute. Sehingga karena begitu absolut di dalam Kristus, tidak boleh dikompromikan dengan yang lain, seakhirnya kita melihat iman kekristenan itu seakan-akan cari musuh sendiri. Orang Kristen seakan-akan menjadi orang yang percaya pada Kristus saja, maka waktu ada satu dari Yunani kuno, lalu dari apa yang namanya Romawi kuno, lalu juga dari akan setiap Yahudi kuno, kita melihat setiap apa yang mereka nyatakan, mereka menawarkan kekunoan, benar. Mereka menawarkan kekunoan versi mereka. Mereka menawarkan kekunoan versi filsafat mereka. Mereka menawarkan akan apa yang namanya kekunoan versi dari Yahudi. Tetapi saudara, tahukah saudara, bahwa apa yang dipercaya orang Kristen itu bukan sesuatu yang baru. Kristus justru adalah penggenapan dari apa yang ada dalam perjanjian lama. Dan di situ bukan berarti dia adalah Injil yang baru. Justru orang Kristen percaya bahwa kenapa kita harus di dalam Kristus, bukan karena Kristus adalah something new di dalam agama. Bukan berarti Kristus adalah something new khususnya di dalam iman kepercayaan. Tapi justru kita melihat Kristus itu adalah penggenapan dari firman Tuhan, khusus dari perjanjian lama, yaitu Mesias adalah penyelamat orang percaya. Nah, saudara, itulah kenapa orang Kristen tetap percaya bahwa kita bukan ajaran yang baru. Orang Kristen tidak mengatakan kami adalah akan aliran kepercayaan yang baru, tidak. Orang Kristen pada saat itu kenapa sangat diserang oleh orang Yahudi? Karena orang Kristen mengatakan bahwa kami adalah penggenapan dari apa yang ada perjanjian lama. Jadi setiap sumbernya tetap adalah Allah. Tetapi Allah yang memberikan juru selamat itu digenapi melalui Yesus Kristus. Nah, bagi orang Yahudi kuno itu pemurtatan. Kenapa? Karena justru Mesias bukan dilahirkan dari tukang kayu, anak tukang kayu yang namanya Yesus. Jadi mereka tidak bisa terima bahwa Mesias itu adalah Yesus yang adalah anak tukang kayu. Nah, saudara, itu menjadi satu hal mereka mengatakan itu sebuah pemurtatan. Dan saudara, itulah kenapa mereka menganggap bahwa Yesus adalah pengajar dari sebuah sekte yang baru. Padahal kalau kita mengatakan bahwa tidak. Justru Yesus adalah penggenapan dari apa yang sudah difirman oleh Tuhan dalam perjanjian lama. Dialah Tuhan dan Juru Selamat yang datang ke dalam dunia dan memberikan keselamatan bagi kita, memberikan kekuatan bagi kita, dan memberikan hidup yang baru bagi kita, dan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Maka saudara, itulah kenapa kita mengatakan tetap di dalam Kristus, di situ bukan berarti kita adalah suatu ajaran yang baru, tidak. Kita adalah the original faith. Ini adalah satu hal kekuatan sebagai original faith. Jadi Yahudi menawarkan kekunoan, lalu Yunani menawarkan kekunoan, Romawi menawarkan kekunoan, dan menganggap yang kuno ini adalah yang harus kamu respect. Tapi justru Yesus, ajaran Yesus
menunjukkan satu hal, yaitu apa? Kami adalah the original faith yang mengajarkan tentang apa yang benar tentang Allah, yang adalah the one and only God, yaitu Yahweh. Dan dialah yang menggenapi setiap apa yang dijanjikan di dalam original faith, yaitu apa? Yaitu Mesias akan datang dan Kristus yang menggenapi akan Mesias tersebut. Dan kita melihat ini adalah sesuatu yang diberitakan, ini yang ditetapkan di dalam diri orang percaya, yaitu apa? Waktu kita melihat orang mempertanyakan, waktu melihat orang menyerang, dan waktu melihat orang melakukan sebuah hal, yaitu menggoncangkan iman kekristenan, justru kita harus, bukannya berarti harus melarikan diri atau kita harus menafsir ulang, tapi kita melihat kitab suci justru waktu ada serangan dari luar, saudara harus tetap berakar kepada Kristus. Saudara harus dibangun di dalam Kristus. Dan saudara harus berbuat di dalam Kristus. Maka jika tidak, saudara, maka kalau kita tidak punya satu semangat untuk mau menggali ulang setiap apa yang ada pada hal yang original di dalam iman kita, maka saudara akan jadi orang yang gampang digoncangkan. Saudara, saya pada saat melihat ini adalah sesuatu hal yang sangat indah. Kenapa? Karena justru mungkin iman kekristenan dianggap suatu iman yang tradisional, atau dianggap sebagai satu iman yang jadul kalau kita bisa katakan. Tapi justru, saudara, kita melihat justru hal-hal yang bersifat jadul tidak selalu sesuatu yang dikatakan ketinggalan zaman. Justru kita melihat apa yang dipikir oleh orang tentang iman kekristenan yang adalah iman yang jadul, tapi justru kita melihat di situ ada satu hal yang menjadi spesial, yaitu apa? Bahwa waktu engkau di dalam Kristus, maka dikatakan apa? Di dalam Kristus, kamu akan bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hatimu melimpah dengan syukur. Justru waktu kita kembali kepada Kristus, waktu menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada di situ, maka engkau bukan sekedar berhadapan dengan tantangan tersebut, tapi dikatakan bahwa kamu akan apa? Justru dikatakan kamu akan bertambah teguh. Dan bukan cuma bertambah teguh, tapi juga dikatakan bahwa engkau akan melimpah dengan syukur. Minggu lalu saya sudah berikan contoh dengan artikel dari Dr. Jonathan Chow, yaitu dengan gereja bertumbuh di tengah penganiayaan. Bagaimana dia mengatakan sebelum komunis tiba, itu 20.000 gereja sudah dirintis, 6.000 missionary tersebar di seluruh Cungkuok, 10.000 penginjil sudah tersebar, dan 2.000 pendeta sudah ditabiskan. Tapi waktu kita melihat dari tahun 49 sampai 59 di dalam 10 tahun, akhirnya 20 gereja ditutup, 20.000 gereja ditutup, 6.000 missionary diusir, 10.000 penginjil ditangkap, dan 2.000 pendeta dijadikan akan pengosek WC dari setiap orang-orang pemerintah. Nah, saudara, ini menjadi sesuatu konteks bagaimana dalam 10 tahun mereka disiksa, mereka diusir, mereka diperlakukan seperti binatang, mereka diperlakukan seperti orang-orang rendahan dan sebagainya. Sampai kepada tahun 66 kita melihat revolusi kebudayaan terjadi, dan waktu revolusi kebudayaan terjadi kita melihat bagaimana orang Kristen terbagi dua. Ada yang kuat iman, tapi juga ada yang lemah iman. Dan tahun 66 banyak orang Kristen lemah iman. Kenapa? Karena banyak dari mereka tidak tahan dengan penderitaan tersebut. Akhirnya ada yang mengikut pemerintah. Lalu juga ada saudara yang bunuh diri karena mereka merasa hidupnya sudah tidak berarti lagi. Tapi juga ada yang kuat iman di dalam Tuhan. Nah, saudara, kita banyak sekali mendengar bahwa waktu penderitaan datang, kita banyak sekali melihat penganiayaan tiba pada gereja. Seringkali kita dengar banyak orang Kristen yang kuat iman. Betul, saudara. Kita bisa melihat sejarah ini, bahwa justru dihambat semakin merambat, dan kita melihat itu sungguh-sungguh adalah realita. Tapi kita juga melihat realita yang lain, yaitu adalah banyak orang Kristen yang bunuh diri, saudara. Karena mereka merasa bahwa saya percaya pada Tuhan, tetapi justru kenapa saya menjadi orang yang stres. Semakin jadi anak Tuhan, saya semakin stres. Semakin jadi anak Tuhan, saya semakin dihimpit sana-sini. Saya semakin jadi orang Tuhan, saya justru semakin didiskreditkan oleh orang lain, dan saya nggak tahan dengan kehidupan seperti ini. Maka angka bunuh diri
di tahun 66 banyak dilakukan oleh orang-orang Kristen. Dan ini menjadi sesuatu catatan, Saudara, yaitu apa? Berarti orang-orang yang tidak punya fondasi yang kuat, orang-orang yang tidak punya relasi yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang tidak mengalami satu hal di dalam pembacaan firman Tuhan, dan mereka tidak serius sungguh-sungguh mengikut Tuhan, atau mereka yang masih baru belajar firman, mereka masih punya banyak pertanyaan, dan waktu mereka melihat fakta-fakta penderitaan dan sebagainya, mereka akhirnya tergoncang. Dan di dalam goncangan tersebut, mereka bisa menjadi orang-orang yang mengambil langkah yang sesat. Dan bunuh diri tidak mungkin diterima oleh Tuhan. Kenapa? Karena bunuh diri itu adalah satu hal manusia playing God. Manusia menjadi Tuhan bagi dirinya dengan mengambil nyawanya sendiri. Maka itulah sudah melalui revolusi kebudayaan kita melihat banyak orang Kristen akhirnya bermunculan di dalam respon yang berbeda. Tetapi meskipun demikian, Saudara, setelah revolusi kebudayaan dari tahun 66, kita melihat banyak orang melarikan diri, ada yang pergi ke Asia Tenggara, ada yang lari ke tempat-tempat di mana mereka bisa pergi, misalnya ke Hong Kong, atau mereka lari ke Taiwan, mereka lari kemanapun. Nah, Saudara, dan kita melihat bagaimana pada saat orang-orang lain melarikan diri, masih ada yang nggak bisa melarikan diri dan sehingga terjebak di cungkuk. Dan pada saat kita melihat orang-orang Kristen yang masih terjebak di cungkuk dan tidak bisa lari kemana-mana, justru mereka menjadi orang-orang yang akhirnya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, what should we do? Apa yang harus kami lakukan? Maka kita melihat bagaimana mereka belajar menerapkan iman mereka. Mereka belajar kembali apa yang mereka selama ini pelajari. Dan akhirnya kita melihat bagaimana orang-orang Kristen justru di tahun 66, orang-orang Kristen semakin lama bukan semakin merosot, tapi justru orang Kristen semakin lama semakin berlipat-lipat ganda. Justru tahun 66 menjadi pemicu gereja bertumbuh secara jumlah, bertumbuh secara kualitas, bertumbuh secara akan pekerjaan Tuhan. Maka kita melihat begitu banyaknya akhirnya gereja-gereja Tuhan bangkit. Kita melihat begitu banyak orang-orang percaya semakin merambat, dan kita melihat bagaimana penginjil semakin meluas. Dan akhirnya kita melihat pekerjaan Tuhan dari sejak tahun 66, gereja Tuhan semakin dipakai Tuhan sampai ke seluruh China, bahkan sampai ke seluruh Asia. Dan kita melihat Tuhan bangkitkan John Sung, Tuhan bangkitkan Andrew Chi, Tuhan bangkitkan akan Wang Mingtao, Tuhan bangkitkan orang-orang yang dipakai Tuhan dari zaman tersebut. Nah, Saudara, kenapa saya kutip lagi akan bagian ini? Karena kita perlu melihat bagaimana supaya kita tidak sesat. Gimana supaya saya tetap bertumbuh meskipun saya mengalami penderitaan? Bagaimana saya masih bisa untuk mengimani Tuhan di saat saya hidup susah dan sebagainya? Maka Paulus mungkin secara sederhana mengatakan, hendaklah kamu tetap di dalam Kristus. Maka dalam secara rohani kita harus memiliki disiplin untuk bagaimana belajar firman dengan sungguh-sungguh, bersaat teduh dengan sungguh-sungguh, memiliki kasih dan iman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan secara sungguh-sungguh, dan mau belajar hidup suci dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan mungkin orang-orang akan menertawakan kita dan mengatakan bahwa, oh itu cara ortodoks, oh itu adalah cara tradisional. Tidak apa-apa kalau mereka mau menilai kita adalah menghidupi cara yang tradisional. Tidak mengapa kalau mereka menganggap kita adalah orang-orang yang hidup secara ortodoks. Karena ini adalah ajaran Tuhan, Paulus yang mengajarkan kepada jemaat Kolose untuk kita tetap berakar dan dibangun di atas Kristus. Maka inilah yang perlu kita bangun sebagai orang-orang percaya. Gimana supaya kita tidak jatuh di dalam kesesatan. Saudara, maka ayat 8 mengatakan satu fakta yang harus kita waspadai. Ayat 8 dikatakan apa, saudara? Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang palsu. Menurut ajaran turun-temurun dan ajaran roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Maka hati-hatilah terhadap ajaran sesat di sini. Nah, saudara, ajaran sesat ini apa, saudara? Ajaran sesat yang dimaksud adalah filsafat yang kosong, filsafat yang palsu. Dan filsafat kosong itu kayak apa? Filsafat yang palsu itu seperti apa? Yang pertama adalah filsafat yang menawan, saudara.
Filsafat yang sekali kita kena, sekali kita dengar, tapi kita tidak mudah lepas. Sekali kita dengar, kita langsung tertawan. Dan itu adalah sesuatu yang berbahaya luar biasa. Kenapa? Karena filsafat itu kelihatannya begitu manis. Filsafat itu kata-katanya begitu indah. Tetapi justru kata-kata yang disampaikan itu adalah sebuah kepalsuan. Kita bisa lihat di ayat 4, pasal 2 ayat 4. Saya akan bacakan. Di dalam pasal 2 ayat 4 dikatakan, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Maka kita melihat filsafat yang palsu atau filsafat yang kosong yang pertama itu filsafat yang bagaimana? Pertama adalah filsafat yang penuh dengan daya yang menawan dengan kata-kata yang indah. Saudara, kata-kata yang indah itu maksudnya kata-kata yang bagaimana, saudara? Kata-kata yang indah adalah kata-kata yang memberikan motivasi. Tidak salah, saudara, kata-kata yang memberikan motivasi. Tetapi pada saat kata-kata itu bukan bersumberkan pada firman Tuhan, tapi kata-kata dibangun dari sebuah vocabulary yang manis didengar, enak didengar, tapi bukan dari Tuhan, tapi adalah untuk menyenangkan manusia atau untuk supaya pleasing others, untuk memberikan akan satu hal kenikmatan kepada orang lain, tetapi bukanlah dari sumber yang benar, maka itu yang dimaksud dengan memperdaya dengan kata-kata yang indah. Saudara, memperdaya dengan kata-kata yang indah itu adalah sesuatu yang kelihatannya secara performance itu sesuatu yang very beautiful, tetapi justru dalam very beautiful performance, tapi di dalam jiwanya rusak. Saudara, kalau kita mau kembali melihat bagaimana sejarah menyatakan ini, kita bisa melihat dari sejarah Cungkuo. Dalam sejarah China, kita melihat sebenarnya China adalah negara yang percaya tentang Tuhan. Percaya tentang keberadaan Tuhan. Bahkan kalau kita mengatakan bahwa pada saat orang Tiongkok, orang Tionghoa, mereka percaya tentang langit, mereka percaya tentang Tian, ya, mereka percaya tentang Tian, dan saudara itulah sesuatu kelebihan. Di mana pada saat orang-orang tradisional, kita melihat seperti Lao Tzu, lalu kita melihat seperti Meng Tzu, lalu kita melihat seperti Gong Tzu, kita melihat bagaimana orang-orang besar yang dipakai Tuhan, mereka, ya, Islam menurut Tuhan mereka khususnya, yaitu adalah bicara tentang apa? Bicara tentang langit, bicara tentang apa yang namanya Tao, bicara tentang apa yang namanya satu hal, yaitu mereka mempercayai adanya sosok dewa dan dewi dan sebagainya. Jadi mereka punya konsep tentang Tuhan, mereka punya konsep tentang langit, mereka punya konsep. Dan mereka dikenal sebagai orang yang dipakai Tuhan. Menurut orang-orang Tiongkok, menurut orang-orang Tionghoa, mereka adalah orang yang dipakai Tuhan. Lao Tzu dipakai Tuhan. Gong Tzu dipakai Tuhan. Meng Tzu dipakai Tuhan. Tetapi Tuhannya siapa mereka tidak tahu. Tapi mereka tidak punya pengetahuan tentang Tuhan, mereka tidak pengenalan akan Tuhan. Tetapi paling tidak mereka tahu bahwa apa? Guru-guru tradisional ini punya konsep Tuhan. Punya konsep tentang apa yang namanya langit. Ya. Percaya tentang konsep penciptaan. Mereka percaya tentang konsep hikmat bijaksana berasal dari atas ke bawah. Dan mereka punya konsep tradisional tersebut. Dan saudara, kita melihat justru orang-orang seperti Gongzi, ya, kita melihat bagaimana dia mendidik rakyat dengan bagaimana semuanya itu didasarkan akan satu hal, yaitu apa? Keinginan langit mau kita jadi apa? Keinginan langit adalah untuk kita bisa menjadi orang yang berguna. Maka itulah kenapa kalau kita melihat Konghucu punya konsep yaitu apa? Wujiao Wulei. Itu setiap pendidikan tidak boleh cuma untuk orang pinter, bukan cuma untuk orang kaya, bukan cuma untuk orang berduit, tapi juga harus diberikan kepada semua kalangan. Saudara, kenapa Konghucu bisa punya konsep seperti itu? Karena dia percaya langit memberikan air hujan kepada siapa saja. Setiap orang diberikan akan apa yang namanya hujan, tidak peduli orang kaya, tidak peduli orang miskin. Tidak peduli orang yang punya jabatan tinggi, orang yang nggak punya jabatan tinggi. Mereka semua perlu air hujan. Mereka perlu supaya musim paceklik
menjadi suatu musim yang tidak selalu rusak, tapi menjadi satu musim yang akan berubah menjadi musim panen dan sebagainya. Maka di sini kita melihat setiap konsep dari orang-orang tradisional, Chinese tradisional, justru mereka meskipun belum punya pengenalan tentang Tuhan, tapi mereka sudah punya akan satu kepercayaan bahwa apa? Bahwa apa yang mereka jalankan itu adalah sesuatu yang akan membuat sebuah keharmonisan. Maka itulah kenapa kita melihat Konghucu di dalam kisah hidupnya dari Chufu, dia dipakai istilah melakukan satu perjalanan untuk bagaimana menjadi penasihat negara ini, negara itu, dan pada saat dia memberikan akan satu apa namanya satu perkataan atau memberikan satu wejangan kepada raja, kepada jenderal dan sebagainya, itu menjadi sesuatu yang direspek. Kenapa? Karena justru apa yang ditawarkan, apa yang dikatakan, yang disampaikan, semuanya adalah yang penuh hikmat dan penuh bijaksana. Bukan cuma sekedar mau menang atau kalah dan sebagainya, tapi bagaimana menjadi raja yang berhikmat, bagaimana menjadi jenderal yang berhikmat, bagaimana menjadi scholar yang berhikmat, dan itu adalah sesuatu yang di zaman, kita melihat di zamannya Konghucu, kita melihat bagaimana banyak raja-raja yang kembali tidak dengan keras, tapi akhirnya kembali belajar berhikmat. Akhirnya jenderal-jenderal yang cuma tahunya perang, akhirnya mulai jenderal-jenderal belajar apa arti hikmat. Nah, saudara, itu salah satu kelebihan di dalam sejarah Tiongkok. Kita melihat bagaimana raja bisa mau belajar berhikmat. Jenderal mau belajar berhikmat. Tetapi saudara, kita melihat akhirnya dalam sejarah justru mulai mengalami satu goncangan, yaitu apa? Mengalami satu goncangan di saat kita melihat bagaimana peperangan demi peperangan terjadi. Misalnya kita melihat Jepang akhirnya menyerang China. Akhirnya kita melihat bagaimana waktu Jepang menyerang China, akhirnya kita melihat kehancuran terjadi. Di mana akhirnya Jepang mengambil alih China, dan akhirnya kita melihat China menjadi satu negara yang awalnya begitu berkuasa, tapi akhirnya waktu dikalahkan oleh Jepang dan akhirnya diduduki oleh Jepang, China seakan-akan tidak punya nyali, dan akhirnya kita melihat saudara, waktu keadaan berubah dengan adanya invasi dari luar mengambil China dan sebagainya, kita melihat akhirnya yang terjadi yaitu apa? Yang terjadi bagaimana China mulai tidak menganggap penting lagi tradisional. Akhirnya kita melihat China tidak menganggap lagi Gongzhi menjadi sesuatu yang relevan. Lao Tzu menjadi yang relevan. Dan ajaran Mengzi menjadi sesuatu yang relevan. Kenapa, saudara? Karena akhirnya mereka mulai memikirkan. Rupanya sesuatu yang bersifat tradisional itu cuma sesuatu yang berlaku di zaman dulu, tapi tidak akan lagi berlaku di zaman sekarang. Rupanya yang bersifat ortodoks itu tidak relevan untuk dapat diterapkan dalam konteks abad sekarang. Maka seringkali kita mengatakan, kalau perlu kita harus edit apa yang ortodoks untuk kita bisa samakan atau kita sama-sama selaraskan dengan abad sekarang. Nah, saudara, akhirnya kita melihat orang-orang di China mulai menafsirkan ulang bagaimana kita harus menjadi orang China. Orang China nggak bisa begini terus. Kita nggak bisa berdasarkan Lao Tzu, kita nggak bisa berdasarkan Gongzhi, kita nggak bisa berdasarkan kepada Mengzi dan sebagainya. Kita nggak boleh mendasarkan kepada sesuatu yang bersifat ortodoks lagi. Ini sudah gagal ortodoks ini. Sudah waktunya kita create new system. Dan akhirnya sudah kita melihat di dalam Cungkuo punya sejarah, kita melihat ada satu orang namanya Yan Fu, di mana Yan Fu dia menjadi orang Chinese pertama atau cendekiawan pertama yang akhirnya menerjemahkan buku-buku filsafat yang ada di barat diterjemahkan di dalam bahasa Mandarin. Dan buku-buku yang diterjemahkan bukanlah buku-buku orang Kristen. Tapi buku-buku yang diterjemahkan adalah buku-buku dari orang-orang yang melawan Kristen justru. Ya, Adam Smith, John Stuart Mill, Thomas Huxley, lalu juga Montesquieu, Herbert Spencer. Ini semua orang-orang ateis. Ini semua orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan. Semua adalah orang-orang yang gagal iman. Dan Yan Fu pada saat dia menerjemahkan semua buku-buku ini,
adalah buku-buku yang menunjukkan bagaimana sudah saatnya jangan agama menyetir kita. Tetapi sudah waktunya kita yang menyetir hidup kita sendiri. Jadi kalau kehidupan agama adalah God center, berpusat pada Tuhan, berpusat pada Kristus, berpusat pada Roh Kudus, berpusat kepada Allah, tapi kita melihat justru Yen Fu pada saat dia menuliskan atau menerjemahkan lebih tepatnya buku-buku dari beberapa tokoh ateis yang ada di barat, justru kita melihat buku Yen Fu mengatakan seakan-akan satu aura, yaitu menunjukkan bahwa apa? Sudah waktunya kita yang menentukan hidup kita. Jangan agama kita, iman kita yang menentukan. Sudah waktunya kita yang menentukan. Maka saudara, akhirnya kita melihat Yen Fu ini akhirnya mempengaruhi akan orang-orang muda, mempengaruhi cendekiawan-cendekiawan yang ada di China, dan akhirnya mereka mulai menyetujui satu filsafat, yaitu apa? There is no God, only man. Maka itulah kenapa bibit komunisme bukan utama, bukan pertama lebih tepatnya. Tapi apa? Bibit yang pertama masuk di dalam China punya kebudayaan adalah there is no God, only man. Itu yang pertama, bibit pertama adalah dari Yen Fu. Lalu kedua, justru seorang bernama Sun Yat-sen. Pada saat dia menjadi seorang yang mendukung demokrasi. Dan waktu dia mendukung demokrasi, dia melihat demokrasi adalah sesuatu yang penting. Maka di situ dia melihat kenapa bisa ada suara demokrasi. Karena di situ dia melihat bagaimana demokrasi adalah sesuatu yang berpusat pada rakyat. Di mana rakyat adalah kepentingan orang banyak. Dan kepentingan orang banyak, mereka adalah yang perlu untuk didengar suaranya. Justru pemerintahan harus dengar suara rakyat. Kenapa? Karena rakyatlah yang ada dalam pemerintahan dan bagaimana rakyat yang tahu apa yang mereka butuhkan, dan pemerintah justru harus bagaimana sinkronis dengan rakyat. Nah, saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat relevan, dan waktu Sun Yat-sen melihat siapakah yang mengajarkan demokrasi, banyak dari mereka adalah orang-orang Kristen. Dan itulah kenapa kita melihat Sun Yat-sen menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan dan mengenal Kristus, dan akhirnya dia menjadi orang Kristen. Dan akhirnya kita melihat yang melanjutkan adalah Chiang Kai-shek, di mana Chiang Kai-shek juga menjadi orang Kristen. Tapi juga yang melanjutkan Sun Yat-sen juga yang kedua, yaitu adalah Mao Zedong. Nah, saudara, tapi sebelum Mao Zedong kita melihat yang mencetuskan pertama tentang apa yang namanya perlunya komunisme untuk negara Chungko adalah siapa? Yang menetapkan perlunya komunisme di dalam negara Chungko adalah seorang bernama Wu Xi. Dan seorang bernama Wu Xi ini adalah orang yang akhirnya mengatakan bahwa apa? Wu Xi mengatakan bahwa Karl Marx, Engels itu adalah satu tokoh yang harus kita sama-sama belajar. Kenapa? Karena Karl Marx, karena Engels akhirnya menjadikan negara tetangga kita, yaitu Rusia, dulu adalah Uni Soviet. Melihat bagaimana Uni Soviet menjadi satu negara yang besar karena semangat komunisme dari Karl Marx dan Engels. Maka Karl Marx dan Engels dapat membangun satu Uni Soviet. Dan akhirnya dia mengatakan, tidakkah kita perlu memiliki semangat yang sama untuk menjadi Chinese Uni Soviet? Kita harus menjadi Chinaisasi dari Marxisme, dari Leninisme yang ada di Uni Soviet. Maka kita melihat sebenarnya komunisme yang ada di Chungko itu pertama dimulai dari mau menjiplak Uni Soviet. Mau menjiplak Rusia. Karena melihat Rusia begitu berhasil di zaman keemasannya. Maka orang China punya harapan, yaitu kami mau seperti Uni Soviet. Kami mau menjiplak Uni Soviet. Semangat copy is right itu sudah ada dari zaman dulu. Kami mau copy Uni Soviet. Nah, saudara, dan itu kita melihat dengan mereka mau copy Uni Soviet. Dan akhirnya Wu Xi waktu dia tulis buku tentang Karl Marx, Engels, dia terjemahkan. Lalu akhirnya dia juga yang mengajak orang-orang China, orang-orang Tiongkok untuk apa? Buka mata. Tidak ada dewa. Buka mata. Kebudayaan semua itu kosong. Yang ada adalah kita semua. Maka mari kita create history. Mari kita menciptakan sejarah. Mari kita mulai sejarah. Jangan minta Tuhan, minta Tuhan, minta Tuhan. Lakukan sendiri.
Dan saudara, dan dari Wuxi tersebut, akhirnya kita melihat Mao Zedong yang melanjutkan. Dan saya sangat kaget, saudara. Waktu Mao Zedong membaca bukunya Wuxi, akhirnya dia langsung untuk mengatakan, kita orang China, kita harus melakukan revolusi. Dan kita harus binasakan 4 hal yang lama. Dia mengatakan, harus binasakan 4 hal yang lama. Pertama, buang adat istiadat yang lama. Kedua, buang kebiasaan yang lama. Ketiga, buang kebudayaan yang lama. Keempat, buang pikiran yang lama. Maka itulah kenapa revolusi kebudayaan terjadi. Karena buang adat yang lama, buang kebiasaan yang lama, buang kebudayaan yang lama, dan buang pikiran yang lama. Dan dengan semangat membuang yang lama inilah, kita melihat segala sesuatu yang ortodoks dihancurkan. Segala sesuatu yang bersifat tradisional dihancurkan. Tentu saja, saudara, tidak semua tradisional dan ortodoks pasti benar. Tetapi kita percaya bahwa ada satu yang benar. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menyatakan dirinya. Maka itulah kenapa pada saat kita melihat ajaran kekristenan, kita melihat kenapa di jemaat Kolose, kita melihat bagaimana filsafat yang kosong itu memperdayakan orang Kristen dengan kata-kata yang indah seakan-akan apa? Tidak usahlah kamu percaya sama Yesus. Yesus itu jangan-jangan kamu bilang Tuhan. Kalau bukan Tuhan, gimana? Ayo. Kalau lu percaya Yesus adalah juru selamat, kalau bukan juru selamat, gimana? Ayo. Akhirnya kita mulai pikir, iya ya, kalau Yesus bukan juru selamat, lalu gimana ya? Kalau Yesus bukan Tuhan, terus siapa yang menyelamatkan saya ya? Akhirnya bilang, sudahlah, Tuhan itu tidak ada. Yesus bukan Tuhan. Maka sama-sama bukan Tuhan, buat apa fanatik sama Tuhan Yesus? Sudah tinggalkan. Ya sudah, seringkali permainan logika, rasionalisasi logika membuat kita akhirnya fangci. Dan akhirnya kita mengatakan, iya ya, kalau gitu buat apa ya? Saya repot-repot harus doa, saya repot-repot harus ibadah hari Minggu. Kenapa saya harus menjalani sebuah kehidupan sebagai orang percaya? Lebih baik buang saja. Sudah banyak sekali kata-kata penuh daya dengan kata-kata yang indah. Itu semua punya argumentasi yang kuat. Dan bahkan argumentasi mereka adalah argumentasi yang meyakinkan. Ya. Banyak dari kita mungkin mengatakan bahwa apa? Bahwa orang-orang ateis itu adalah orang-orang yang bodoh. Enggak loh, Saudara. Mereka itu banyak adalah orang-orang pinter. Kebanyakan orang-orang ateis adalah orang-orang yang punya gelar tinggi. Mereka justru adalah punya wawasan yang begitu luas. Contoh, saudara mungkin kalau saudara adalah orang Kristen, kamu percaya Tuhan? Oh, saya percaya Tuhan. Siapa yang Tuhan yang kamu percaya? Yesus Kristus. Oh, kamu percaya Tuhan dan kamu percaya Yesus Kristus? Iya. Kamu percaya betul Yesus itu adalah Tuhan? Iya. Maka Tuhan bisa melakukan apa? Tuhan bisa menolong saya. Oh, Tuhan bisa tolong saya. Tuhan juga bisa tolong dirinya sendiri nggak? Bisa. Jadi kalau misalnya Tuhan kejatuhan satu batu besar, maka apakah dia bisa menyelamatkan dirinya? Bisa. Tunjukkan. Oh, saya nggak bisa tunjukkan di sini. Duh, saya cuma minta rasionalisasi logika itu apa? Kalau kamu tahu, tunjukkan. Kalau kamu nggak bisa tunjukkan kepada saya, ya lu jangan kasih tahu saya bahwa itu adalah kebenaran. Fakta itu harus ada. Pertanyaannya, kamu percaya Tuhan bisa menyelamatkan dirinya? Ayo tunjukkan di depan saya. Saudara, itu yang terjadi dalam kitab suci, saudara. Waktu Yesus disalibkan, saudara. Waktu Yesus disalibkan, dia dihina-hina. Kalau kamu betul-betul adalah anak Tuhan, kamu betul-betul raja orang Yahudi, kamu katanya adalah juru selamat bagi orang-orang Yahudi, ayo selamatkan dulu orang-orang di sebelahmu. Selamatkan kami, ayo. Saudara? Dan akhirnya nggak ada yang terjadi itu. Yang terjadi hanyalah langit gelap, dan akhirnya kita melihat bagaimana pada saat Yesus mati, akhirnya gelap gempita, dan di situ yang bertobat cuma satu orang, itu siapa? Pertama adalah, dua orang lebih tepatnya. Pertama adalah penjahat sebelah Yesus, yang berkata, ingatlah aku di saat kamu sudah di Firdaus. Itu adalah penjahat yang sebelah kanan. Ya. Terus yang di bawah ada satu prajurit Romawi yang akhirnya berkata, truly you are the son of God. Sungguh-sungguh dia ini adalah anak Tuhan. Anak Tuhan Allah. Nah, saudara, keadaan ini kita melihat orang-orang yang
yang melawan Kristus adalah orang-orang yang kelihatannya memiliki argumentasi yang kuat, mereka punya argumentasi yang meyakinkan, mereka seakan-akan punya kekuatan logika yang begitu hebat. Sehingga orang Kristen seakan-akan waktu dibawa di dalam permainan logika mereka, seakan-akan orang Kristen itu bodoh. Seakan-akan orang Kristen itu memiliki cara berpikir yang aneh. Dan apa yang dipikirkan semuanya adalah sesuatu yang beyond reason. Itulah kenapa sampai sekarang orang ateis banyak menghina orang beragama, menghina orang Kristen. Bahkan kita melihat banyak orang-orang beragama itu dihina habis-habisan oleh orang ateis. Saya pernah bahas di dalam Persekutuan Pemuda, saya pernah bahas bagaimana kita melihat orang-orang ateis seperti Richard Dawkins, lalu seperti Christopher Hitchens, lalu juga seperti Sam Harris, dan juga Daniel Dennett, di mana mereka 4 orang ini dikenal sebagai the new atheism philosopher. Di mana mereka adalah filsuf-filsuf ateis yang gencar luar biasa mempermalukan orang-orang beragama. Sudah mereka dianggap pahlawan di zaman sekarang. Kenapa? Karena mereka justru menjadi musuh bebuyutan orang beragama dan orang beragama semakin lama justru semakin merosot hari ini. Mereka seakan-akan menang, saudara. Mereka seakan-akan punya kekuatan. Tetapi, saudara, kita melihat hati-hati terhadap ajaran sesat. Hati-hati terhadap filsafat kosong dan palsu. Hati-hati terhadap kata-kata yang menawan tetapi dengan kata-kata yang indah justru adalah sesuatu yang palsu dan kosong. Kedua, saudara, filsafat yang kosong itu filsafat yang bagaimana? Kita lihat di ayat 23, dikatakan apa di situ? Coba kita lihat ayat 23 ya. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya, selain untuk memuaskan hidup duniawi. Yang kedua, ajaran kosong itu ajarannya bagaimana? Ajaran yang kelihatannya penuh hikmat, ajarannya yang kelihatannya bijaksana. Jadi kalau saudara lihat ada sesuatu ajaran yang bijaksana dan penuh hikmat, di sini dikatakan saudara jangan langsung mengatakan bahwa itu adalah ajaran hikmat. Tapi saudara harus juga belajar memilah. Kenapa? Ada yang kelihatannya penuh hikmat, yang kelihatannya bijaksana, tapi justru untuk kepuasan duniawi. Nah, saudara, untuk kepuasan duniawi mereka kelihatannya penuh hikmat. Nah, ini menjadi satu hal yang kita perlu untuk apa namanya? Kita perlu garis bawahi, saudara. Kenapa, saudara? Rupanya di dalam apa yang namanya ajaran, rupanya ada yang sangat tipis luar biasa. Ada yang sangat tipis luar biasa, seakan-akan penuh hikmat, perlu apa yang namanya bijaksana, tapi justru isinya adalah sesuatu yang palsu. Contoh, saudara, kita melihat yang terjadi di dalam zaman, khususnya di zaman Asia kecil adalah mereka punya kepercayaan tentang dewa-dewa. Dan akhirnya kita melihat tidak sedikit orang kekristenan yang akhirnya bercampur aduk dengan apa yang menjadi culture di zaman itu. Sehingga kita melihat kenapa kekristenan muncul apa yang namanya Roman Catholic. Kalau kita melihat Katolik Roma adalah, kalau kita bisa mengatakan mereka adalah orang yang menghidupi Christian life. Tapi mereka mencampur adukkan budaya saat itu, yaitu apa? Mereka mempercayai tentang orang suci. Mereka mempercayai tentang, kalau istilahnya dari Katolik adalah santo atau santa. Di mana akhirnya mereka memiliki konsep santo dan santa, dan mereka bisa berdoa kepada Tuhan dengan nama santo maupun dengan nama santa. Nah, itu yang akhirnya dipakai, saudara. Khususnya kalau kita melihat di zaman Yunani kuno, kita melihat bagaimana mereka berdoa kepada Tuhan, tapi mereka bisa pakai Dewi Artemis, mereka bisa pakai akan dewa Zeus, mereka bisa pakai dewa Hermes, mereka bisa doa dengan atas nama dewa-dewa. Dan dewa-dewa di Yunani kuno itu kita bisa katakan seperti santo dan santa di zaman Yunani kuno. Tetapi justru akhirnya diterapkan karena budaya menjadi santo dan santa. Dan akhirnya kita melihat kalau saya meninggal, saudara, misalnya saya menjadi seorang penuh berhikmat gitu ya, lalu akhirnya saya meninggal, maka saudara bisa berdoa kepada Tuhan, tidak perlu langsung kepada Tuhan, tapi bisa saya berdoa di atas nama Santo Daniel Santoso. Dengarlah doa saya Tuhan. Saudara, seperti itu yang terjadi.
Jadi akhirnya setiap orang-orang yang melayani Tuhan, mereka adalah orang suci Tuhan. Dan pada saat mereka adalah orang suci Tuhan, mereka juga bisa menjadi nama yang dapat menghantar doamu kepada Tuhan. Nah, surah itu adalah kelihatannya begitu penuh hikmat, begitu bijaksana, khususnya dalam konteks kita melihat di Yunani kuno sana. Ya, jadi itu sesuatu yang kelihatannya wah itu sesuatu yang something yang sangat touching dengan budaya waktu itu sehingga akhirnya tidak merasa itu sesuatu yang aneh. Maka banyak hari ini banyak orang bertanya kepada saya, sebenarnya Katolik sama Protestan itu sama atau enggak sih? Sama-sama percaya sama Tuhan Yesus kan? Tapi kenapa justru kita melihat ada hari reformasi dan sebagainya? Justru kita melihat karena banyaknya hal-hal yang kelihatannya argumentasi mereka kuat, argumentasi mereka meyakinkan, tapi itu tidak bersumber kepada kitab suci. Tapi justru adalah satu hal di mana budaya mereka mempengaruhi dan budaya bukan sekedar mempengaruhi cara hidup, tapi budaya mempengaruhi pengertian di dalam mengerti firman. Dan itulah yang akhirnya kita melihat kelihatannya penuh hikmat, kelihatannya penuh bijaksana, tapi itu justru bukan sesuatu yang benar. Karena itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ketiga, saudara, filsafat yang palsu atau filsafat yang kosong itu adalah filsafat yang bagaimana? Kita bisa lihat di ayat 8. Di ayat 8 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Saudara, ajaran turun-temurun adalah tradisi manusia. Roh-roh dunia adalah prinsip dasar dari dunia, yaitu apa? Yaitu dunia itu adalah berpusat pada diri sendiri. Jadi segala sesuatu yang tradisi, bersifat tradisi, dan kelihatannya sesuatu yang bersifat tradisi itu sesuatu yang bersifat ortodoks atau yang bersifat tradisional, tetapi tradisi di sini bukan tradisinya dari Tuhan, tapi tradisi manusia. Dan tradisi manusia dijadikan Tuhan. Tradisi manusia dijadikan firman. Dan roh-roh dunia yang dimaksud adalah manusia menjadi pusat, bukan Tuhan yang menjadi pusat. Maka saudara itu yang menjadi satu hal yang akhirnya kita lihat bagaimana dunia pun banyak dikacaukan dengan tradisi. Bukankah kita melihat banyak sekali orang-orang yang menjalani segala sesuatu adalah karena berpusat dari ajaran, bukan dari ajaran Tuhan, tapi ajaran manusia. Dan ajaran manusia justru mengajarkan untuk bagaimana kita mencintai diri dan bukan mencintai Tuhan. Contoh saudara adalah kita melihat apa yang terjadi pada sejarah manusia. Saudara, kalau saudara mau jeli melihat, siapa sih yang dikatakan orang yang paling berkuasa di bumi? Siapakah yang dikatakan orang yang paling berkuasa di dalam peradaban manusia? Saudara kalau lihat, orang-orang yang dianggap orang yang paling berkuasa, bukan Tuhan. Saudara kalau lihat sejarah, saudara akan melihat orang-orang yang dianggap paling berkuasa adalah orang-orang yang justru anti Tuhan. Contoh saudara bernama Jin Suang. Atau juga kita bisa lihat Genghis Khan. Lalu kita bisa lihat ada yang namanya Oda Nobugawa. Kita mungkin bisa lihat orang-orang seperti Adolf Hitler. Kita bisa melihat seperti Vladimir Lenin. Kita juga bisa melihat seperti Mao Zedong. Kita bisa melihat akan figur-figur ini. Semua mereka adalah orang-orang yang kelihatannya penuh kuasa dan penuh punya satu hal di mana dianggap orang yang paling berpengaruh di dalam peradaban. Dan mereka dianggap adalah orang-orang yang paling ditakuti dan orang yang paling hebat di dalam mereka secara militer, secara membangun sebuah peradaban dan sebagainya. Mereka dianggap orang yang paling berkuasa. Tapi saudara, justru kalau kita melihat dari sejarah seluruh kehidupan mereka, mereka adalah orang-orang yang kecewa kepada Tuhan. Dan karena mereka kecewa pada Tuhan, akhirnya mereka melanggar. Dengan mereka menjadikan saya menjadi fondasi dari segala sesuatu. Dan kelihatannya mereka menjadi orang yang paling berpengaruh dan menjadi orang yang paling berkuasa. Tapi saya katakan, mereka memang dikenal sebagai orang yang paling berpengaruh, paling berkuasa. Tapi mereka tidak dikenal sebagai orang yang berhikmat dan berbijaksana.
Maka itulah kenapa mereka memang namanya hebat sebagai orang yang berpengaruh, tapi nggak ada orang yang mau belajar hikmat bijaksana dari orang-orang seperti itu. Genghis Khan adalah orang yang kita bisa katakan cacat moral. Genghis Khan dia setiap hari berganti wanita tiap hari. Dia bukan punya istri saja, dia punya gundik dan setiap hari dia kalau melihat ada seorang perempuan lewat dan dia suka perempuan itu, dia langsung panggil dan tiduri dia. Itu kebiasaan dari dia. Nah, apakah itu penuh hikmat bijaksana? Dan itu yang menjadi satu kehidupan dia selama berpuluh-puluh tahun. Itulah kenapa melalui akan kehidupan cacat moral dari Genghis Khan, dia akhirnya pernah satu kali merasa kebosanan. Dan waktu dia mengalami satu kebosanan yang luar biasa, dia merasa hidup itu akhirnya tidak ada artinya. Dan dia pernah satu kali, saudara, saya pernah sharing di Gary Shanghai. Yaitu apa? Pada saat itu, dia akhirnya coba cari orang yang paling berhikmat di seluruh tempat ini. Cari di seluruh Mongolia, cari di China, coba cari orang yang paling berhikmat. Akhirnya saudara, pada saat suruh orang cari orang paling berhikmat, dia dengar ada satu orang di Santung. Di Santung ada satu biksu. Di mana biksu itu kurus kering. Tapi setiap apa yang dia katakan penuh bijaksana. Dan akhirnya pada saat itu, dia menjadi seorang yang dikenal sebagai satu sosok biksu yang khususnya bukan biksu Buddhism, tapi dia adalah Taoisme, di mana dia adalah seorang yang kurus kering dan dia adalah biksu Taoisme yang paling terkenal di zaman itu. Dan namanya saya lupa siapa, tapi dia dicatat di salah satu novel klasik dari seorang bernama Qin Yong yang bikin Pemanah Raja Wali itu, dituliskan akan nama dia menjadi salah satu orang paling berhikmat di zaman Pemanah Raja Wali itu. Nah, saudara, saya kembali. Dan akhirnya biksu ini akhirnya dipanggil ke Mongolia. Dan waktu sampai ketemu dengan Genghis Khan, maka Genghis mengatakan, aku tuh pingin hidup abadi. Aku tuh pingin hidup tidak bosan. Aku ingin hidup itu penuh dengan arti. Aku ingin ini, aku ingin itu, aku mengingini semuanya. Gimana saya bisa dapatkan itu? Lalu dia mengatakan, kamu mau dapatkan semuanya itu. Tapi bisa nggak kamu mengkontrol dirimu di dalam beberapa hal? Pertama, kontrollah cara makanmu. Yaitu apa? Jangan makan daging. Bisa nggak? Dia langsung mati gua, nggak makan daging. Lalu kedua, bisa nggak kamu tidak melampiaskan nafsumu, yaitu nafsu seksualmu. Dia langsung mati gua setiap hari sudah terbiasa. Lalu ketiga, yaitu apa? Bisa nggak kamu kontrol untuk belajar diam dan tidak banyak bicara? Waduh, mana bisa? Saya raja, saya harus perintah sana, perintah sini. Dan akhirnya, bisa nggak kamu tidak melakukan kejahatan, tapi terus hidup menyebar kebaikan? Mana bisa, saya mau teritorial saya semakin lama semakin besar. Saya disuruh nggak boleh ngomong. Gimana sih? Dan akhirnya dia dengan sungkan mengatakan, terima kasih ya atas setiap hikmat bijaksanamu. Kau boleh pulang ke Santung. Pergi sana. Maka dia suruh untuk pulang dan dia tidak gubris lagi. Hikmat bijaksana dianggap oleh Genghis Khan sesuatu yang nothing. Dan akhirnya singkat ceritanya, Genghis Khan luar biasa bisa sampai menguasai sampai Rusia, sampai Turki. Kita melihat Genghis Khan melakukan invasi seperti Alexander Agung. Tapi sudah Genghis Khan terakhir mengatakan apa? Semua itu sia-sia. Aku sudah melakukan semuanya ini. Tapi waktu dia sebelum mati, dia merasakan bahwa apa? Bahwa kenapa ya? Semua sudah kulakukan. Tapi kenapa semua seakan-akan satu sia-sia? Dan waktu dia mati, nggak ada orang yang tahu. Ada yang mengatakan dia mati di waktu perang. Ada yang mengatakan dia mati, dia diminum obat racun dan sebagainya. Banyak sekali akan catatan-catatan yang menunjukkan apa yang menjadi pemikiran orang tentang bagaimana dia mati. Tapi sudah, one for sure adalah pada saat dia sudah mendengar hikmah bijaksana dan dia akhirnya tidak menggubris. Dia dikenal sebagai orang yang paling berkuasa, dikenal sebagai orang yang paling berpengaruh. Tapi Genghis Khan tidak pernah dikenal sebagai orang yang penuh hikmat bijaksana. Kemarin saya di Netflix ada satu kisah tentang samurai, Surah. Dan waktu itu ada satu kisah tentang seorang bernama Oda Nobugawa.
Dia adalah dikenal sebagai penyatu dari Jepang. Dan saudara, seperti Jin Suwang menyatukan China. Yang ini Oda Nobugawa menyatukan akan Jepang. Di mana Jepang yang begitu luas akhirnya dijadikan satu. Kerajaan-kerajaan yang begitu banyak dijadikan satu. Di satu sisi kita mengatakan orang hebat ya. Kita bisa berkata dia adalah orang yang penuh akan satu hal bisa menyatukan satu Jepang. Seperti Jin Suwang bisa menyatukan satu Jepang. Tapi tahu nggak, Jin Suwang itu orang jahat luar biasa. Dan tahu nggak, Oda Nobugawa juga orang yang jahat luar biasa. Sudah bisa lihat di Netflix, sudah coba lihat Samurai, nggak tahu saya judulnya apa gitu ya, tapi di situ ada satu sejarah dari Oda Nobugawa, di mana untuk mempersatukan Jepang, dia hancurkan banyak sekali peradaban. Dia banyak hancurkan bukan cuma orang-orang yang melawan dia, tapi dia hancurkan orang-orang beragama. Di sejarah Jepang, Oda Nobugawa, dia justru orang yang paling banyak menghancurkan orang beragama. Dan khususnya orang beragama yang dimaksud bukan Kristen, tapi adalah orang Buddhism. Saudara, orang Buddha itu di Jepang itu banyak dibasmi oleh Oda Nobugawa. Bahkan kuil-kuil dari yang kuil paling kecil sampai kuil paling besar di Osaka itu dibakar, dihabisi. Sehingga akhirnya melihat bagaimana dia mengatakan bahwa apa? Yang tidak mau menganggap saya sebagai raja dan tidak mau menganggap saya sebagai tuan atau tidak menganggap saya sebagai kaisar, maka kamu akan mati. Maka sudah waktu itu sampai digambarkan orang-orang Buddha akhirnya terpecah menjadi dua. Yang satu non-violence, yang satu mendukung violence. Dan akhirnya biksu bisa keluarkan pedang dan akhirnya berperang. Tetapi akhirnya semua kalah. Sudah saya tidak bahas sejarah hari ini, tapi paling enggak kita melihat, coba lihat. Dunia ini dianggap orang yang paling berpengaruh, orang yang kelihatannya memiliki kuasa besar, adalah orang yang adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Justru yang dianggap orang berpengaruh dan orang berkuasa, justru orang-orang yang melawan Tuhan. Dan ini adalah secara kita melihat roh dunia adalah justru mengajak kita berpusat pada diri. Supaya apa? Saudara bisa menjadi orang yang mempengaruhi dunia. Berapa banyak orang-orang yang belajar Mao Zedong, orang yang belajar tentang orang-orang seperti Lenin, dan kita melihat orang yang belajar dari komunisme, rata-rata adalah karena mereka ingin menjadi orang-orang yang memiliki kuasa dan memiliki pengaruh. Dan itulah yang menjadi sesuatu yang kita lihat filsafat kosong, filsafat palsu, yaitu apa? Karena sudah tidak lagi mengkaitkan diri dengan Tuhan, tapi mengkaitkan diri dengan tradisi manusia, legacy manusia, dan apa yang namanya prinsip dasar manusia, yaitu berpusat pada diri. Dan yang sekali lagi yang dikatakan di ayat 8 yaitu apa? Yaitu dengan mereka tidak di dalam Kristus. Filsafat-filsafat kosong itu adalah filsafat yang tidak diajarkan Yesus. Yang tidak berpusat pada Kristus. Nah, di zaman Kolose, ajaran-ajaran yang muncul, khususnya ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Yesus adalah ajarannya bagaimana, saudara? Kita melihat bagaimana orang-orang jemaat Kolose diserang dengan apa? Hei, kamu percaya Yesus, tapi kok kenapa kamu nggak sunat? Sunat itu penting loh. Maka ini khususnya dari orang-orang Yahudi ya. Orang-orang Yahudi itu percaya bahwa sunat itu adalah tanda kamu orang percaya. Jadi kalau kamu nggak disunat, kamu adalah orang yang bukan orang percaya. Maka hari ini kalau kita adalah orang-orang yang percaya dengan keyahudian ini, maka saya ingin tanya, apakah saudara semua sudah sunat atau belum? Maka kalau saudara sudah percaya Yesus tapi sudah belum disunat, maka saudara nggak masuk surga. Itu kira-kira cara orang Yahudi menertawakan orang Kristen. Saudara, kita harus tahu bahwa orang Kristen, khususnya jemaat Kolose, itu bukan orang Yahudi, saudara. Jemaat Kolose itu mereka adalah orang-orang Asia kecil. Mereka adalah orang-orang Yunani. Jadi sebenarnya mereka itu bukan orang-orang yang sudah punya dasar, sudah punya darah Yahudi. Walaupun kita percaya ada sebagian orang Yahudi. Tapi juga ada orang yang bukan Yahudi. Seperti kita melihat Timotius. Timotius bukan orang Yahudi. Ya, kita melihat bagaimana Injil masuk bukan cuma untuk memenangkan orang Yahudi, tapi juga memenangkan orang Yunani. Nah, ajaran yang berkembang di sekitar jemaat Kolose adalah kamu percaya Kristus is good, tapi kamu kenapa kagak disunat?
maka harus disunat. Kalau disunat barulah kamu adalah orang Kristen yang sejati. Kau masuk surga. Seperti itu. Nah, itu kita bisa lihat di dalam pasal 2 ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang berdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi sunat di dalam konsep iman kekristenan adalah kamu sudah ditanggung di dalam Kristus. Dan waktu kamu tanggung dalam Kristus, maka tubuh lamamu sudah ditanggalkan oleh Kristus. Jadi ini menjadi satu hal, Tuhan Yesus mengatakan bahwa sunat jasmani itu tidak perlu. Karena sunat jasmani itu cuma tanda bagi orang Yahudi. Tapi sunat untuk orang Yunani tidak diperlukan. Kenapa? Karena itu bukan berarti kamu harus jadi orang Yahudi. Tidak. Maka kamu kalau menjadi orang Kristen, kalau kamu disunat maupun tidak disunat, itu bukan yang paling penting. Karena tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Kristus. Itulah kenapa kita juga berkata, baptis perlu enggak? Satu sisi baptis itu perlu. Tapi kalau nggak dibaptis gimana? Saudara, kita akan berkata bahwa baptisan itu tidak menyelamatkan. Jadi kalaupun saudara nggak dibaptis, tapi saudara percaya pada Kristus, dan akhirnya saudara mengatakan bahwa apa? Bahwa saya tidak punya kesempatan untuk dibaptis, tapi akhirnya saya percaya pada Tuhan. Itu pun kita melihat keselamatan tetap relevan. Jadi kalau bukan berarti kalau saudara dari orang Kristen, tapi saudara nggak dibaptis, maka saudara nggak masuk surga. Itu konyol luar biasa. Nah itulah yang muncul. Kristus, percaya Kristus tapi tidak disunat, tidak masuk surga. Ajaran dari mana itu? Ya, itu dicatat dalam pasal 2 ayat 11. Justru akhirnya Paulus mengatakan bahwa kalau ada orang yang bilang kamu kagak disunat, maka kamu nggak masuk surga. Kasih tahu bahwa Kristus yang menjamin kamu, Kristus menanggalkan hidup dosamu, dan dia yang menanggung engkau di dalam tubuh kemuliaan. Maka dia mengatakan itulah sunat rohani. Jadi sudah perlawanan yang diterima oleh jemaat Kolose dibela oleh siapa yang namanya Paulus. Kedua yaitu kita bisa lihat di ayat 16. Di ayat 16 mereka diserang dengan ajaran yang dituliskan apa? Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu melalui makanan dan minuman atau hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Jadi, sudah orang-orang Yahudi itu suka sekali bilang, kamu kenapa kok hari Sabat malah keluar memberitakan Injil. Harusnya kamu di rumah, kamu menjaga menguduskan hidupmu. Tapi malah kamu pergi hari Minggu, malah pergi pelayanan, pergi memberitakan Injil dan sebagainya. Justru juga kamu kenapa makan ini, makan itu, dan sebagainya. Dan surat larangan makan, larangan minum, tidak boleh pegang ini, tidak boleh kecap ini, tidak boleh sentuh ini. Sehingga menjadi sebuah aturan yang sangat-sangat dianggap kalau tidak melakukan itu, kamu bukan orang suci. Nah, surah ayat 16 mengatakan, jangan kamu biarkan orang menghukum kamu. Berarti apa? Jangan engkau ikuti orang-orang yang memberikan larangan ini, larangan itu. Karena apa? Tidak disesuaikan dengan ajaran kitab suci. Itu cuma adalah dari tradisi mereka. Itu bukan dari kitab suci. Kristus tidak mengajarkan itu. Maka Paulus mengatakan, jangan ikuti mereka. Tapi tetaplah lakukan apa yang diajarkan Kristus, dan jangan lakukan apa yang tidak diajarkan oleh Kristus. Nah, ketiga, saudara, di ayat 18 kita bisa melihat, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Saudara, Kristus dengan ibadah kepada malaikat. Nah, saudara, ini juga adalah satu hal yang kita melihat di ajaran-ajaran di sekitar jemaat Kolose adalah mereka bisa melihat penglihatan. Lalu aku melihat penglihatan lalu berkata bahwa aku adalah jodohmu. Aku adalah yang dikirim untuk kamu. Dan akhirnya semua itu menjadi sebuah kekacauan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka membuka wahyu baru. Padahal kitab suci itu sudah diberikan secara sempurna. Tapi akhirnya mereka menerima wahyu baru seakan-akan. Dan mereka mengatakan malaikat ini ngomong sama saya, malaikat ini ngomong kepada saya. Dan akhirnya mereka
menjalani segala sesuatu bukan berpusat pada Kristus, tapi mereka berpusat kepada perkataan malaikat-malaikat. Nah, ini adalah satu hal yang kalau kita melihat sudah menjadi sesuatu yang membahayakan. Kenapa? Karena ajaran-ajaran sudah bergeser bukan kembali kepada apa yang benar, tapi adalah ajaran-ajaran berpusat kepada omongan-omongan malaikat. Maka sebenarnya kenapa saya paparkan ini, saudara? Karena Alkitab mengatakan hati-hatilah terhadap ajaran sesat. Hati-hatilah. Sebab kita di dalam dialah berdiam segala jasmani, seluruh kepenuhan Allah, kealahan. Dan kamu telah dipenuhi dalam dia, dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Apa maksudnya, saudara? Kristus tidak perlu didukung oleh sunat, Kristus tidak perlu didukung oleh larangan makan minum dari orang-orang Yahudi, dan Kristus tidak perlu ditentukan dari ibadah khususnya yang dibangun dari malaikat-malaikat, tapi Christ is enough. Kristus itu cukup. The sufficiency of Christ itu adalah satu-satunya yang harus menjadi kepenuhan di dalam diri kita. Kita tidak butuh yang lain. Kita tidak butuh diisi oleh yang lain. Kesempurnaan Kristus di dalam kealahannya itu adalah cukup. Dan saudara, kesempurnaan Kristus disinilah yang akan memenuhi kita. Karena dia adalah Allah yang di dalam kepenuhannya dan dia yang berjanji akan memenuhi kita di dalam dia. Jadi saudara, kita tidak perlu lagi disunat. Kita tidak perlu lagi untuk tidak boleh makan ini, makan itu. Kita juga tidak boleh untuk apa yang namanya ibadah dengan malaikat. Kenapa? Karena Kristus sudah menggenapi semuanya, maka tidak perlu lagi untuk menerima wahyu dari malaikat-malaikat lagi, saudara. Karena apa? Semua sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Semua sudah dihapus surat hutang oleh Tuhan Yesus. Dan dia melucuti pemerintah dan melucuti penguasa-penguasa, maksudnya apa? Dia lebih tinggi daripada setiap penguasa yang paling besar. Dia lebih tinggi daripada setiap pemerintah yang paling besar. Di zaman itu mungkin yang paling besar adalah Kaisar Roma. Yang paling besar adalah Romawi, saudara. Tetapi saudara, Romawi pun akhirnya pernah berada dalam satu hal di mana mereka melihat Kristen adalah satu sosok kelompok yang meskipun diberikan penderitaan yang luar biasa, tapi akhirnya kita melihat Romawi akhirnya bertekuk lutut di hadapan Kristus pada saat di zaman Konstantinopel. Kenapa? Karena melihat orang-orang Kristen, mereka semakin dihambat, mereka semakin merambat. Meskipun di Konstantinopel, Raja Konstantin, tetap dia masih membuka diri kepada ajaran-ajaran Yunani kuno, ajaran-ajaran Romawi kuno. Meskipun dia masih terbuka kepada dewa-dewa, tapi dia bisa belajar melihat orang Kristen bukan sekedar punya Tuhan, tapi dia punya kekuatan iman sebagai pengikut Tuhan, pengikut Kristus. Maka saudara, ini menjadi satu hal yang saya sharingkan untuk mengajak kita untuk melihat dari seluruh apa yang ada. Kita lihat, kenapa harus Kristus? Why we must to believe in Christ? Kenapa kita percaya kepada the sovereignty of Christ? Di mana Christ is enough, kita tidak perlu yang lain. Saudara, kita lihat yang pertama, di ayat 11. Dalam dia kamu telah disunat, bukan oleh sunat oleh manusia, tapi sunat Kristus yang menanggalkan tubuh yang berdosa. Yang pertama, yaitu adalah karena saudara dan saya, kenapa kita mengatakan Christ is enough? Karena hanya Kristuslah yang menjamin bahwa saudara tidak perlu disunat secara lahiriah, tapi hanya dalam Kristuslah saudara dijamin di dalam tubuh kemuliaan. Yang dapat menjamin kita hidup di dalam tubuh kemuliaan di dalam surga bukan dewa-dewi, tetapi yang menjamin adalah Yesus Kristus satu-satunya. Maka inilah kenapa kita percaya Christ is enough. Karena bukan lahirialah yang membuat saya masuk surga. Tapi yang melayakkan saya masuk surga adalah Kristus yang menanggung dosa saya. Itu pertama. Why Christ is enough. Kedua, yaitu apa? Di ayat 12. Karena dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaan kepada kerja kuasa Allah
yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Kedua yaitu apa? Saudara dikuburkan dan dibangkitkan oleh Kristus. Saudara dikuburkan dalam baptisan itu maksudnya apa? Dikuburkan dalam baptisan yaitu saudara menyadari aku orang berdosa. Saudara menyadari aku orang yang tidak layak diselamatkan. Aku adalah orang yang tidak mungkin dapat masuk surga. Tapi engkau membaptiskan aku. Di situ digambarkan bahwa engkau memberikan hidup yang baru kepadaku. Tanpa Kristus memberikan hidup yang baru kepadaku, tidak mungkin aku dibangkitkan dari kematian dan dapat diterima oleh Tuhan di surga. Maka hanya di dalam Kristus saudara dapat menerima akan apa yang namanya pengampunan dan dapat menerima kelayakan masuk di dalam surga. Maka tanpa surga, tanpa Kristus, there is no heaven. Tanpa Kristus, there is no salvation. Lalu itu kedua. Ketiga, ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni pelanggaran kita dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukan pada kayu salib. Surat hutang, apa yang dimaksud dengan surat hutang? Tadi saya sudah katakan surat hutang di situ adalah satu hal di mana saudara dan saya adalah orang yang nggak mungkin masuk surga karena kita semua adalah orang-orang yang budak dosa. Maka itulah kenapa Kristus datang dalam dunia, lalu dicatat bagaimana apa? Dia rela menderita, dia rela mati. Dan bahkan kalau kita melihat di dalam pembacaan pengakuan iman rasuli ditulis apa? Turun ke kerajaan maut. Jadi waktu Yesus mati di situ dicatat di mana dia turun ke kerajaan maut. Untuk apa? Dia turun untuk ke kerajaan maut. Untuk menyatakan bahwa semua orang berdosa yang hidup di dalam budak dosa, aku adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan aku yang menjamin hidup mereka. Untuk apa? Menjamin hidup mereka di dalam pengampunanku, di dalam keselamatanku, aku menjamin mereka untuk tidak di dalam kerajaan maut, tapi adalah di dalam kerajaan surga. Nah, saudara, ini adalah satu proklamasi yaitu di dalam kerajaan maut. Tuhan Yesus menyatakan akan siapakah dia. Dia menyatakan apa yang diberitakannya. Dan dia menyatakan apa yang digenapinya. Maka kerajaan maut Kristus datang dan menyatakan bahwa apa? Ia menghapus surat hutang. Yaitu apa? Siapa yang berdosa tetapi dia mau bertobat, maka dia memperoleh Kristus dan memperoleh surga. Dan dia bisa bertobat pun karena anugerah dari Kristus. Jadi dia menghapus orang-orang yang tak bisa masuk surga. Dia bisa masuk surga hanya di dalam Kristus. Maka itulah kenapa orang Kristen getol sekali untuk memberitakan Injil. Getol sekali untuk mengatakan bertobatlah engkau. Percayalah kepada Kristus. Karena hanya Kristus yang dapat membuat engkau terhapus surat hutangmu di dalam dosa. Sehingga engkau bisa dijamin di dalam Kristus. Dan Tuhan memberikan keselamatan bagimu. Dan terakhir, yaitu dia melucuti pemerintah-pemerintah. Dia melucuti penguasa-penguasa. Menunjukkan bagaimana Tuhan masih bekerja di dalam hidup kita. Meskipun hari ini kalau kita melihat orang yang paling berkuasa siapa? Mungkin kita mengatakan Presiden Xi Jinping adalah presiden yang paling berkuasa. Dan kita mungkin siapa yang lebih berkuasa? Mungkin Joe Biden hari ini ada dikatakan sebagai orang yang penuh kuasa. Mungkin kita bisa mengatakan Vladimir Putin adalah orang yang penuh berkuasa. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa siapa lagi yang bisa menjadi orang yang paling berkuasa. Banyak sekali yang kita bisa katakan sebagai orang yang paling berkuasa. Tapi pertanyaannya, meskipun mereka adalah pemerintah-pemerintah yang penuh kuasa, mereka adalah penguasa-penguasa yang penuh berkuasa, Kim Jong-un dan sebagainya. Tetapi sudah satu hal, meskipun pemerintah-pemerintah kelihatannya begitu berkuasa, kelihatannya begitu berpengaruh, tapi dia tuliskan di dalam ayat yang terakhir. Ia akan melucuti pemerintah-pemerintah. Dia akan melucuti penguasa-penguasa. Yaitu menunjukkan dunia ini orang menyatakan aku adalah pusat segala sesuatu. But God is still at work in us.
Tuhan masih bekerja di dalam sejarah kita. Dan Tuhan mampu membalikkan siapa yang paling jahat untuk jatuh. Tuhan mampu untuk menurunkan orang yang hari ini berkuasa untuk turun. Dan Tuhan punya kuasa untuk mengendalikan seluruh peradaban sejarah ini. Maka mari kita tutup hari ini, saudara, dengan satu pertanyaan. Saudara, apakah saudara percaya bahwa Kristus adalah satu-satunya yang menjadi kebutuhan paling utama di dalam hidup saudara dan saya, dan mengatakan yang paling utama tidak ada yang lain, hanya Kristus. Maka the sufficiency of Christ adalah satu-satunya hal di dalam seluruh dunia ini. Pengetahuan boleh ada, boleh tidak ada. Tapi Kristus harus ada. Kenapa? Karena pengetahuan yang kita pelajari, mungkin sudah belajar bisnis, sudah belajar tentang ekonomi, sudah belajar tentang hukum, sudah belajar tentang musik, sudah bisa belajar tentang banyak hal. Pengetahuan yang limpah tentang sejarah maupun tentang filsafat. Tapi filsafat tidak akan membawa engkau ke surga. Pelajaran ekonomi yang kau pelajari nggak membawa engkau ke surga. Pelajaran hukum dan pelajaran bahasa Mandarin tidak akan membawa engkau ke surga. Yang membawa engkau ke surga cuma Kristus Yesus. Maka mari kita bersama-sama mohon kepada Tuhan. Tuhan, penuhilah aku di dalam kepenuhan-Mu. Sehingga waktu aku hidup, aku bukan sekedar menjadi orang-orang yang numpang. Tapi aku tahu, Tuhan Engkau bertahta di dalam aku. Sehingga waktu aku hidup di dalam Kristus, aku tetap di dalam Kristus. Aku tahu Engkau beserta dengan aku. Waktu orang mempertanyakan imanku, waktu orang menertawakan imanku, waktu orang menghina imanku, aku tidak takut. Karena Engkau berkata melalui Paulus, hendaklah kamu tetap di dalam Kristus. Berakar dan bertumbuh. Dan hidup dibangunkan di atas Kristus untuk berbuah. Kiranya Tuhan memimpin kita supaya saudara dan saya hari ini, baik yang ada di Taichung, maupun yang ada di China, maupun yang ada di Indonesia, semua kita punya keyakinan yang kokoh bahwa apa? Dunia boleh menertawakan, dunia boleh menolak imanmu, tetapi jangan engkau biarkan di saat Tuhan justru yang akan menolak engkau. Justru waktu Tuhan menolak engkau, kau harus minta pengampunan Tuhan. Karena kalau Tuhan menolak engkau, maka engkau tidak mungkin punya pengharapan yang lain. Maka hanya di dalam Kristus, kalau engkau di dalam Dia, maka ditolak manusia pun tak mengapa. Tapi ditolak Kristus, maka engkau akan dikatakan sebagai apa? Pergilah engkau, hei perempuan-perempuan bodoh. Kenapa? Karena aku tidak mengenal engkau. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Kiranya Tuhan mengatakan, aku mengenal engkau. Mari masuklah. Maka sudah itu adalah satu berita sukacita bagi kita. Tapi apa artinya kalau Tuhan berkata, enyalah, aku tidak mengenal engkau. Tapi kita diterima oleh dunia. Maka mari kita mohon Tuhan, terimalah saya. Dan mohon Tuhan, kuatkan saya menghadapi dunia yang mungkin menertawakan iman kita. Maukah sudah berkata ini saya mau berakar di dalam Tuhan. Saya mau dibangun di atas Kristus. Saya mau bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Meskipun sekelilingku adalah sekeliling yang melawan aku. Tapi aku tetap berakar, tetap tumbuh, dan tetap dibangunkan, dan tetap berbuah di dalam Engkau. Tuhan, tolonglah kami. Dan bila Tuhan mendengar doa kami. Amin. Mari kita sama-sama mengambil sikap berdoa. Dan mari kita bangkit berdiri, dan mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik, yang senantiasa masih memimpin kami semua. Sehingga kami bisa belajar dipimpin oleh Tuhan untuk bagaimana kami tetap berakar dan dibangunkan di dalam Kristus.
Ampunilah kami kalau kami seringkali kurang iman di dalam kami menghadapi begitu banyak tantangan-tantangan. Kami merasa Tuhan tidak cukup, kami merasa Kristus kurang cukup, sehingga kami masih harus membuka kepada hikmat-hikmat yang lain, dan kami membuka kepada satu hal di mana kami masih mempercayai bahwa ajaran-ajaran yang tidak diajarkan Kristus adalah ajaran-ajaran yang dapat menjadi satu hal, yaitu apa? Yaitu kami mengatakan bahwa ini adalah cara Kristus membentuk kami. Tuhan, kami justru mau bisa belajar dari sejarah, menunjukkan betapa bodohnya mereka yang menolak Kristus. Tapi kami bisa belajar juga dari sejarah, bagaimana mereka adalah orang-orang yang membulatkan dirinya menjadi pusat segala sesuatu, adalah orang-orang yang pasti di mata Tuhan akan menjadi orang yang paling hancur. Dan kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau yang pakai pemberian firman Tuhan pada hari ini untuk mengingatkan kami betapa perlunya kami berpusat pada Kristus, dan perlunya kami untuk tidak kecil hati, tetapi kami tetap untuk memiliki satu keyakinan untuk bagaimana kami tetap berakar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami mohon bila Tuhan yang memimpin kami, khususnya di dalam hidup kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa dan berterima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.